Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yunina. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fluida dinamis, materi fisika kelas 11 semester ganjil. Pada pembahasan fluida dinamis, kita akan mempelajari tentang pertama, fluida ideal, jenis aliran fluida, persamaan kontinuitas, penerapan persamaan kontinuitas. 1. Fluida ideal. Fluida ideal memiliki ciri-ciri yang pertama tidak kompresibel, yaitu adanya perubahan tekanan tidak mengubah volume fluida. Kedua, tanpa gesekan. Pada saat fluida mengalir, gesekan antara fluida dengan dinding tempat mengalir dapat diabaikan. Ketiga, aliran stasioner, yaitu setiap partikel fluida mempunyai garis alir tertentu dan untuk luas penampang yang sama mempunyai laju aliran yang sama. Kedua, jenis aliran fluida. Ada dua jenis aliran fluida. Yang pertama, aliran laminer, yaitu pada aliran ini partikel fluida mengikuti lintasan yang mulus dan lintasan ini tidak saling bersilangan. Aliran laminar dijumpai pada air yang dialirkan melalui pipa atau selang. Kedua, aliran turbulen, aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Aliran turbulen sering dijumpai di sungai-sungai dan selokan-selokan. Persamaan kontinuitas. Debit aliran fluida adalah besaran laju volume atau jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Dirumuskan, Q sama dengan delta V per delta T. Debit aliran fluida sesaat merupakan turunan pertama dari fungsi volume terhadap waktu. Q sama dengan dV per dt. Volume fluida yang mengalir setiap satuan waktu atau debit merupakan perkalian antara luas penampang dengan laju aliran fluida. Q sama dengan A kali V. Persamaan kontinuitas menyatakan bahwa debit aliran fluida selalu konstan. Berarti Q1 sama dengan Q2 dan seterusnya. Atau A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 dan seterusnya. A kali V sama dengan konstan. Kapan persamaan kontinuitas? Contohnya pertama, selang penyemprot. Ujung selang ditekan yang berarti memperkecil penampang agar diperoleh laju aliran air yang lebih besar. Kedua, penyempitan pembuluh darah. Pada pembuluh darah yang mengalami penyempitan, laju aliran darah lebih besar daripada laju aliran pada pembuluh normal. Contoh dari penerapan persamaan kontinuitas. Perhatikan gambar, jika diameter penampang pipa besar 2 kali diameter penampang pipa kecil, berapakah kecepatan aliran di pipa kecil jika kecepatan aliran di pipa besar 5 meter per sekon? Dari soal diketahui D1 sama dengan 2D2, V1 sama dengan 5 meter per sekon. Sehingga Q1 sama dengan V2 adalah A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Karena luas lingkaran dari penampang adalah 1/4 pi, maka 1/4 pi D1 kuadrat kali V1 sama dengan 1/4 pi D2 kuadrat kali V2. 1/4 pi luas kiri dan luas kanan dicoret sehingga D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2. V2 sama dengan D1 kuadrat kali V1 per D2 kuadrat. Dan kita ganti D1 dengan 2D2, maka didapat V2 adalah 4D2 kuadrat kali 5 meter per sekon per D2 kuadrat. D2 atas dengan D2 di bawah dicoret, maka 4 kali 5 meter per sekon sama dengan 20 meter per sekon. Laju kecepatan aliran pada pipa kecil atau V2. Karena pembahasan kali ini, untuk materi selanjutnya kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.